ya. PNS Salah ya? satunya Salah ya satunya. PNS. Saya 2 kali ikut PNS di kementerian. Saya ambil S2 saya dan dua-duanya nggak jebol. Jadi boleh ya. Ya, jadi saya kuliah S2 Magister Manajemen USU itu 2013 ya 2013 akhir sampai 2015 awal. Andi Farija. Yes. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok resign? Oh, masuk itu poin aja ya. Jadi ini Bro Andi, Nah, Anda harus mengungkapkan di pertama kali di sini. Oke. Kenapa Anda resign? Ini saya lihat semuanya itu udah ada. Harta, tahta, nah, wanita. wanita. Tapi nanti kita skip dulu Oke. wanitanya. Ini kenapa Bro Andi kok resign? Ya, jadi ada hal yang memang apa ya? Bukan kita hanya sekedar harta udah pasti, Yes. ya kan? Ya kan? Jadi saya juga memang butuh sesuatu untuk lebih. Inflasi setiap tahun kisaran 3-4%. Ya. Ya. Kenaikan gaji cuma 2%, artinya makin turun kan. Yes. Nah, itu dari sisi itu. Oke, yang kedua dari faktor apa ya? Memang saya lebih suka, artinya tenang, artinya kerjanya tenang. Tenang di mana sekarang nih? Di Hah? tempat yang akan dituju. Berarti sekarang Hah? nggak tenang. Sekarang? Maksudnya apa ini? Sekarang di sana di tempat mantan itu banyak faktor. Ya, bukan dari faktor kawan-kawan kerja, enggak. Bukan dari faktor apa namanya job desk, Pak. Tapi dari faktor yang di atas itu ada tanda kutip terancamnya kita. Seperti itu ya. Ya, ada satu faktor. Yang kedua dari sisi keluarga secara internal itu harus kita lakukan terobosan, ya kan? Dari sisi keluarga, saya masih keluarga kecil, ya kan? Artinya istri nanti akan melahirkan, punya anak perempuan, ya kan? Nah, sebelum itu berlanjut sampai dia sekolah dan seterusnya, harus stabil dulu tuh semuanya, ya kan? Mulai dari koordinasi apa ya, lingkungan di mana dia lahir, kemudian istri di mana dia bisa tenang dalam mengurus semua terkait si buah hati dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita skip lah ya ke belakang. Jadi Bung Andi ini memulai awal dulu ya. Apa namanya itu kuliah di jurusan teknik kimia ya. Teknik kimia ya. 2005 ya. sampai tamat 2011, 6 tahun. 6 tahun ya. Beda sama yang mungkin sekarang cuma 4,5 tahun dan tamat, saya 6 tahun. 6 tahun ya. Bisa dijelaskan Bung Andi kegiatan selama kuliah kemarin ya, mungkin setahu saya Bung Andi adalah ikut berkecimpung ya di dunia BEM ya, seperti itu. Ya, mungkin lebih tepatnya aktivis kampus ya. Di kampus ya. Iya. Oke, jadi masuk 2005 itu mungkin saya masih baru ya, artinya ngekos di kampus ITM. Depannya itu ada jalan kecil namanya Jalan Bakti. Lebih tepatnya seperti gang, ya kan? Jadi saya ngekos di situ dan saya nyari kos-kosannya secara acak saja gitu kan. Kebetulan ini tempat kos, saya tanya, nah, oke, ada kamar. Nah, jadi kamar saat itu kamar berdua, saya sama sepupu dia kuliah di PTKI. Ya, jadi dalam setahun itu semester 1 dan semester 2 saya di situ. Nah, kemudian di situ saya masih bahasanya
apa ya, masih gaya-gaya anak sekolah. Anak sekolah ya kan. Nah, di situ ada saya pacaran, ya kan. Loh, pacaran juga Ya, ya? pacaran. Iya. Saya cari anak teknik informatika di situ. Oh, informatika ya. Saya nggak mau sebut nama. Oh, jangan ya sebut kan? nama. Ini apa ini? Ini. Ini masuk Langsung ke ya. nasional. Lanjut hubungan di. Ya, jadi menjalin asmara dan akhirnya putus di semester 3 pertengahan. Kenapa? Di semester 3 pertengahan saya masuk ke dalam apa namanya, mulai belajar untuk ikut organisasi. Organisasi. Ya. Namanya, Alasan Bung Andi ikut organisasi itu apa? Apa ikut-ikutan atau memang pasti ikut-ikutan. awalnya ya? Awalnya ikut-ikutan ya? ikut-ikutan. Kebetulan kawan-kawan yang saat itu yang sholat, Hmm. kami kampusnya itu sore, jadi selalu kena di sholat asar. Hmm. Ya kan? Jadi lembaga kampus ada di masjid khusus untuk anak-anak rohis. Apa itu? LDK namanya, lembaga dakwah kampus. Oke, ikut. Nah, semester 3 dan semester 4 saya ikut lembaga dakwah kampus LDK ITM Al-Iqra, nama musholanya Al-Iqra. Ya, jadi di situ saya cuman ikut sebagai anggota, tidak ada jabatan tertentu, tapi di situ saya belajar tentang kepemimpinan Islam. Tapi secara maknawiyahnya masih dalam tahap khilafah. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya kenal justru bukan di pergerakan, tapi justru yang di dalam kampusnya sendiri itu tentang masalah khilafiyah. Nah, akhirnya di semester 5 saya nggak ikut lagi karena cuma setahun. Alasan saya Alasannya keluar? bukan keluar sih, sebenarnya tidak aktif lagi. Cuman kalau diminta untuk diskusi silakan gitu. Tapi Alasannya apa? Ada kurang gini apa kurang tertarik aja. Kurang tertarik dengan Ya. apa itu khilafiyah itu? Seperti itu. Kurang tertarik. Ya, karena bahasanya masih bahasa bangsawan, bangsa di atas awan. Jadi secara konsep masih bagaimana memimpin Islam kan gitu kan. Tapi cara langkahnya itu kita nggak ada. Nah, nggak diajari atau nggak ada. Itu berbeda Ada. dengan konsep yang Bung Andi apa? Ya, konsep berbeda. Nah, akhirnya saya nggak saya coba ikut saja. Akhirnya di semester 5 awal itu sudah ada ikut kampus pergerakan tapi yang eksternal. Ya, maksudnya dia bergerak secara eksternal. Nah, itulah namanya kami ya, Satuan Nasib Mahasiswa Muslim Indonesia. Di situ saya bergerak sebagai anggota aja, ya kan, dan saat itu saya mulai tertarik tuh. Kenapa? Karena lebih dekat dengan realita dari sisi kampus dan masyarakatnya. Ya. Akhirnya lambat laun saya ikut sebanyak berapa ya? Hampir 4 tahun lamanya di situ ya, sampai saya tamat. Setelah tamat pun 1 tahun masih ikut, tapi masih juga ya daerah Sumatera Utara. Nah, itulah terakhir saya ini. Nah, apa yang saya pelajari di kami itu sebenarnya apapun organisasi pergerakan, baiknya yang dekat dengan aktual masalah di masyarakat dan masalah kampus, seperti itu. Saya bukan membandingkan antara organisasi A, B, tidak. Tapi itu terserah kita mana yang lebih dekat dan lebih sesuai dalam jati diri kita. Nah, karena kan organisasi yang lain juga ada yang ini ya, ada yang juga ya, yang kita sesuai apa yang kita inginkan. Ya. Jadi nggak ada satupun organisasi yang benar-benar bisa 100% sesuai keinginan orang ya. Misal NU, Muhammadiyah dan seterusnya pasti beda. Latar belakang NU adalah latar belakang untuk memimpin bagaimana daurah Islam itu hadir di negeri Indonesia. Sementara Muhammadiyah lebih kepada pendidikan. Nah, gitu. Jadi kalau
gabungkan, nah itu menjadi sebuah kekuatan besar Islam. Sama juga kayak organisasi kecil-kecil yang ada di kampus itu, ya kan, justru saling melengkapi. Nah, jadi saya juga banyak kenal dengan organisasi yang mungkin kalau orang bilang haluannya, kalau kami itu haluannya kanan, LDK kalau haluannya kanan, tapi juga ada haluan kiri juga kan. Kanan dan kiri itu merupakan seperti anggota tubuh kan, nah, saling melengkapi. HMI lah sebut ya? Iya, ada HMI, ada kemudian apa saya lupa. Pokoknya aktivis kiri banyak sekali. Nah, situ teman-teman yang kemudian yang kebanyakan sih haluan kiri yang akhirnya menduduki jabatan di Badan Eksekutif Mahasiswa ITM. Nah, kenapa dipilih yang di haluan kiri? Karena mereka lebih vokal. Jadi justru saat itu kampus kalah vokal dengan orang haluan kiri dan mereka lebih real untuk mendobrak dari sisi rektorat. Misal mereka komplain misalnya terkait dengan kenaikan uang kuliah. Nah, di situ kritis. Nah, sementara yang secara internal kami ITM sendiri itu tidak membahas ke sana gitu. Kita justru ke arah politik luar gitu. Jadi tidak menyentuh kampus. Nah, sementara LDK saat itu juga hanya terkait umum saja, umum sholat dan pemimpin Islam, tapi langsung secara general. Jadi titik kiri lah yang saat itu lebih berperan. Nah, ya. Anda apa ikut juga di samping itu masuk ke politik ya, seperti partai A, partai B? Nggak ada sama sekali. Organisasi aja ya? Organisasi aja. Ya. Kenapa Bu Andi nggak tertarik? Karena itu sebenarnya sih keputusan saya pribadi, ya kan. Karena banyak teman-teman yang aktivis yang akhirnya memilih untuk ke partai. Jadi saya tidak, bahkan sebagai simpatisan pun tidak. Tapi kalau diajak untuk pakai bendera tertentu, saya silakan aja monggo. Nah, jadi hanya datang pada saat event saja. Ya. Seperti jadi saksi, terus saat misalnya unjuk rasa damai gitu kan, saya ikut aja. Tapi secara ikut dalam strukturnya, bahkan sebagai simpatisannya itu enggak. Tidak kan. Jadi saya melihat politik itu namanya taktik, banyak taktik ya kan, untuk mencapai tujuan. Karena tidak ada satupun partai politik menurut saya yang benar-benar murni memperjuangkan bukan inspirasi masyarakat, bukan keinginan masyarakat, yang murni memperjuangkan untuk Indonesia tidak terpecah. Nah, tidak ada satupun. Ya, jadi Indonesia dibuat partai itu semua memang untuk mementingkan kelompoknya aja, gitu. Itu bagi saya. Berarti dengan kata lain partai politik itu nggak ada guna dong? Partai politik itu berguna karena dari sistem presidensial kita adalah demokrasi terpimpin. Nah, masyarakat fungsi politik itu atau kepartaian itu, kita masyarakat Indonesia 240 juta jiwa. Ya. Apakah 240 juta jiwa itu bakal harus satu-satu orang itu ditanya, kamu suka ini seperti apa Indonesia, kamu bakal nggak mungkin lah. Ya, makanya kita mewakilkan orang untuk terjun ke sana. Ya, itulah kepada politik ya. Seperti itu. Jadi masih mementingkan kelompok-kelompok masing-masing. Ya mungkin dari partai Banteng, partai Bulan Sabit, partai Bintang dan Bulan dan seterusnya, itu masing-masing punya keinginan Indonesia akan seperti apa. Tapi nggak ada yang satupun yang menghimpun untuk menjadi sebuah kekuatan besar. Nah, di Indonesia masih seperti itu. Beda dengan politik luar seperti yang sudah berhasil seperti Turki, seperti Amerika. Amerika aja contohnya, itu cuma ada 2 partai, dengan Demokrat sama Republik. Nah, di Turki juga sama 3 atau 4 partai saja. Bayangin Indonesia sampai sekarang nomor urutnya sudah 18. Nah,
tambah 4 partai lokal, oke lah. Total 18 itu berarti ada 18 kepentingan kelompoknya yang harus salah satunya harus kenal. Nah, seperti itu. Oke, Bung Andi, ini kita skip dulu. Udah dapat ilmu ya, sharing-sharing di dunia politik. Sekarang kita lanjut nih ke dunia kerja. Jadi selepas kemarin kuliah, lanjut lah ya ke dunia kerja. Bisa diceritakan awal pertama kali ke dunia kerja? Kerja saat itu saya tamat 2011. Saya sedikit diajakin lah ya, maksudnya sama teman yang karena tamat 6 duluan. tahun. Yang 6 tahun, kelamaan ya. Ya, karena saya lamanya di penelitian. Ya, saat itu penelitian tentang membuat desinfektan saat itu. Nah, bahan bakunya itu lama datangnya, kebetulan ngambil di Gresik, di Petrokimia Gresik. Nah, jadi dibantu oleh dosen pembimbing, akhirnya dapat, kita campur dan berhasil. Nah, itu memakan waktu hampir 8 sampai 10 bulan lamanya. Di situ saya ingat sampai selama itu karena dulu dosen saya itu ya, Bu Irawati itu dia nikah. Saat itu saya mulai penelitian. Sampai kemudian dia hamil, sampai dia punya anak, belum siap juga. Nah, iya. Seperti itulah namanya. Saking lamanya ya. Ya, saking lama. Tapi akhirnya kita dapat sebuah kesimpulan, bukan masalah lama atau cepatnya penelitian, atau lama atau cepatnya kita keluar dari selesai dari kampus. Ya memang itu ada terkait biaya dan seterusnya, itu mungkin saya skip lah ya. Jadi lebih baik tepat waktu atau tamat tepat pada waktunya. Saya pilih poin nomor 2, tepat pada waktunya. Karena saat itu kawan-kawan yang tamat duluan, mereka juga masih jobless. Kemudian ada yang tamat duluan, dia sudah mulai kerja, ya, cuman mungkin posisinya masih junior operator dan seterusnya. Nah, ketika saya tamat, saya melamar di sebuah perusahaan. Sebelumnya itu saya coba-coba dulu di Medan, nggak dapet. Di Medan saya pertama di Semat Lawan, saat itu sudah dipanggil, tetapi tiba-tiba mereka meng-cancel semua kandidat yang masuk. Kenapa? Karena ternyata mereka mencari yang pengalaman. Kenapa harus yang fresh ini diikutkan sampai tahap wawancara? Iya. Nah, akhirnya nggak ada satupun. Dan teman yang salah satu ikut itu, akhirnya itulah teman saya, si Rupi itu. Sama-sama kami tes. Nah, karena tidak terima, akhirnya saya bingung nih, nggak ada kerja itu sudah 3 bulan namanya. Jadi masih bantu orang tua aja di rumah. Saya ke Jakarta ikut sama Om, kan? Di situ saat itu saya akan dileskan bahasa Inggris. Nah, tapi saya juga tetap cari di daerah Jakarta dan sekitarnya, melamar sana sini, kemudian sana sini naik busway ya, Trans Jakarta, gak ada satupun yang nempel. Adapun yang nempel dia telepon ngasih gaji, mohon maaf, di bawah WMR-nya Jakarta. Jadi saya nggak mau gitu kan. Terus saya tanya, konsultasi dengan om saya, jangan perusahaan ini, seperti itu kan. Dan akhirnya di saat yang bersamaan, pas 1 bulan itu, di 1 bulan itu saya diterima di 2 perusahaan. Di 2 perusahaan ya? Satu adalah PT Indonesia Global dan Bogor. Satu lagi di Riau adalah Paper Pekanbaru. Saya bingung nih, akhirnya saya memilih ke Pekanbaru. Karena dekat Medan. Karena dekat Medan. Akhirnya saya ke sana, tesnya pun di sana. Nah, kemudian balik lagi ke Jakarta. Jadi tes langsung balik ke Jakarta. Nah, kalau nggak salah itu hanya saya butuh waktu 1 pekan. Nah, kemudian diterima.
saya balik lagi ke RAPP, tapi sebelumnya saya ke Medan dulu langsung untuk membawa perlengkapan tempur saya. Pulang tempur. Nah, kemudian saya join di RAPP sebagai seorang proses engineer. Proses engineer. Iya, sebagai seorang proses engineer, bukan operator. Bukan operator ya. Iya. Padahal mungkin kawan-kawan seangkatan Bu Andi mungkin yang duluan tamat ya. Duluan tamat Mungkin ada yang jadi operator ya. Iya, benar sekali. Bung Andi alhamdulillah Iya, sebagai proses proses engineer. Karena saya ya mohon maaf bukan kelebihan sih, cuman mungkin dari sisi bahasa Inggris kali ya. Karena ilmu saya untuk pabrik juga hanya teori kampus saja kan. Nah, gitu. Cuma saya bisa menjelaskan saat itu tentang cara membuat skripsi saya sampai dengan penguji skripsi dan juga sampai dengan dapat nilai. Nah, itu semua mungkin itulah dilihat dari sang wawancara saat itu. Nah, akhirnya saya diterima, saya ditempatkan di bagian proses engineer-nya di cost skill and effluent, ya kan. Jadi ada semacam proses untuk membuat water-nya itu, dan juga ada effluent-nya. Effluent itu limbahnya. Nah, saat itu karena itu adalah 3 bagian yang berbeda, saya disuruh milih nih kemana. Nah, saya milih yang ke limbah. Ya. Di situ saya 2,5 tahun itu tadi. Artinya bukan saya nggak kerasan di sana, kebetulan ibu saya saat itu sakit. Nah, saya carilah selama pas di 2 tahun saya cari di Medan sekitarnya. Akhirnya pas di 3 bulan saya cari-cari, dapatlah saya kembali ke Medan. Ada pindah kemudian karena kondisi orang tua ya. Ya, kondisi orang tua ya. Anda pindah ke Medan, setelah itu Anda ikuti lah proses di sana dan segala macam. Iya. Sampai akhirnya Anda sampai kerja sampai 8 tahun di perusahaan itu. Nah, di Sinarmas Oleochemical itu 8 tahun, Sosimas. Kemudian saya pindah ke TUP. Di Tanjung Merawat. Nah, Anda ngambil S2 juga ya, Bung? Oh iya. STM. Itu sih permintaan. Itu kok bisa, maksudnya kalau apa ya, ada keinginan ambil S2 memang. Jadi gimana ceritanya? Ceritanya itu mungkin saya ikut apa kata orang tua aja. Jadi udah ambil S2 aja, kan masih lajang. Ya, Karena itu. apakah memang khusus untuk ikut PNS atau PNS ya? PNS ya? Salah satunya ya PNS. Saya 2 kali ikut PNS di kementerian, saya ambil S2 saya dan dua-duanya nggak jebol. Ya, jadi saya kuliah S2 Magister Manajemen USU itu 2013 ya 2013 akhir sampai 2015 awal. Anda kerja, Anda juga ngambil kuliah Ya. Alhamdulillah nggak keganggu karena masuk malam. Oh, masuk malam. Paling cepat dia jam 6 sore, tapi ada break maghribnya kan. Jadi lanjut lagi. Nah, saat itu juga itulah cara membagi waktunya. Jadi saya langsung pulang kerja itu jam 5 naik bus. Saat itu memang ada busnya sampai dia di pintu 4 atau pintu 3 USU. Udah, saya lanjut nggak ada Lanjut ya? berhenti. Pakai baju kerja ya, baju kerja itu juga saya bawa untuk kuliah. Itu berjalan selama ngambil S2 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun setengah. Jadi akhirnya setelah tamat 2015 selesai, saya dapat titel S2 di sudah saya di akhir 2015. Nah, seperti itu. Nah, setelah Anda mendapat S2 itu ada keinginan lagi untuk upgrade lagi? Mungkin nggak dulu lah. Nggak dulu ya? Mungkin nggak dulu. Karena fokus karir aja dulu. Karena kuliah sekarang sih udah gampang ya kan. Ada universitas terbuka, ada universitas merdeka. Jadi kampus-kampus yang sangat welcome untuk orang pekerja dan nggak punya waktu. Jadi cukup online, apalagi online sudah jadi kebiasaan termasuk konten kita ini.
mungkin kalaupun harus kuliah ya saya mengulang kuliah S2 aja daripada sambung S3. Gitu aja. Alasannya kok nggak lanjut S3? Karena nggak nyambung antara ST sama MS. Oh, seperti itu ya. Walaupun ada tawaran ya saya ulang S2-nya Untuk ngambil MT-nya? Iya. Kalau kayak gitu kenapa dari awal kemarin Bung Andi nggak ngambil MT saja? Karena yang penting kuliah saat itu. Penting kuliah. Yang penting kuliah. Kuliah Karena malam. memang disuruh orang tua juga ya. Iya. Ya kadang kata hati nggak sesuai, cuman kalau dijalani ya selesai juga kuliah. Jalannya dia. Nah, Anda nikah itu kapan? Ini asik kerja saja ngambil S2. Pada saat kapan Anda berumah tangga? Oh, berumah tangga 2015. 2015. Nah, sampai sekarang. Itu waktu ngambil S2 juga ya sama Anda? Enggak, selesai saat Selesai ya. mungkin apa ya 3 bulan sebelum selesai lah ya, sebelum selesai kuliah saya nikah. Sekarang Anda di perusahaan yang baru lagi ya, itu udah perusahaannya berapa nih Bung Andi? Ya perusahaan ketiga ya. Tapi apa ya CLBK ya. Apa tuh CLBK tuh? Cinta Lama Bersemi kembali. KRAPP ya. Nah ini Bung Andi ini pakai komplit ya, udah BS2, bahasa Inggrisnya oke, segala macam. Ini memang buat kawan-kawan ya, kawan-kawan Polaris ini mungkin bisa menjadi contoh lah. Bung Andi ini artinya ada potensi setiap masing-masing orang ya. Ibaratnya untuk mengembangkan ya, mau dia itu lanjut kuliah lagi, mau dia itu pindah kerja lagi yang lebih baik, yaitu masing-masing lah ya, untuk memilih lagi. Nah, Bung Andi, apa harapan dan keinginan Bung Andi lagi untuk kedepannya? Apa Bung Andi ingin meniti karir ya hingga di level paling tinggi, atau ya kalau dibilang ya ikut arus saja? Arus. Seperti yang saya katakan di awal tadi, inflasi makin tinggi, kebutuhan makin tinggi, keluarga juga pasti kita harus membangun keluarga yang dalam arti kalau dulu nikah sakinah mawaddah warahmah. Kalau satu poin pentingnya itu warohmah kan gitu. Artinya mapan. Artinya dari sisi finansial nggak ada masalah. Pun pasti selalu ada kalau masalah seperti itu kan. Berapapun yang kita dapat tentu nggak akan pernah cukup. Ya, yang ada kan harus dicukupkan dan disyukuri. Nah, tapi yang mau saya tekankan begini, kemampuan kita jangan dibatasi. Kemampuan kita jangan dibatasi. Kemampuan, saya punya kemampuan nih, saya pede nih terhadap skill saya, apapun skill kita. Tapi jangan dibatasi oleh situasi sekarang. Jadi gali terus potensi, terus cari terus peluang. Ya. Gali potensi dan cari peluang. Peluang itu harus dicari, bukan dia datang sendiri. Nah, tapi dalam prosesnya seperti itu tentu kan butuh trial dan error, coba dan gagal, gitu kan. Ada proses ya. Ada prosesnya. Sampai itu ya. Ya bisa saja pilihan saya ini benar, perusahaan baru bisa saja salah. Bisa saja yang saya sudah lakukan selama 13 tahun bekerja ini sudah dalam tracknya, bisa saja salah gitu. Gak ada yang tahu gitu. Tapi kita disuruh Allah untuk coba terus ya. Coba terus. Adapun level tertentu yang ingin saya cari ya tentunya dalam level banyak membantu orang lain. Membantu orang lain dalam pekerjaan. Lingkup kerja kita, kalau kita memimpin di sebuah area, ya kan, section, bahkan insya Allah nanti memimpin perusahaan itu, ya, berarti kan kita memimpin dalam arti membantu orang lain, ya kan, kita membantu dia dalam periuknya rumah tangganya, kemudian kita membantu dia berkembang dalam karir, gitu kan. Makanya saya senang
mohon maaf ya, dengan perusahaan yang baru ini, LAPP ini, dia nggak ada masalah dia orang keluar masuk resign gitu kan, turnovernya sangat tinggi. Sangat tinggi. Tapi mereka tetap melakukan standarisasi pelatihan yang bisa saja salah, artinya habis diajari tiba-tiba resign, habis diajari tiba-tiba resign. Tapi itulah value yang puas oleh manajemennya. Itu yang ada kepuasan tersendiri manajemen membentuk, melatih orang untuk bisa berkembang dan akhirnya bisa sukses di perusahaan lainnya. Nah, kebetulan saya balik ke LAPP karena itu awal kerja saya dan saya balik lagi. Itu semata-mata memang ada hal yang belum selesai di sana, dalam arti pimpinan saya, dan memang saya diminta untuk bergabung ke sana kembali. Nah, seperti itu. Oke, Bu Andi, terima kasih atas sharing-sharingnya. Ya. Buat kawan-kawan, stay tune di channel kita ya, di podcast Polaris. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.